Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, seberapa kita yang sudah hadir pagi hari ini, mari kita siapkan hati pemikiran kita di hadapan Tuhan. Sejenak kita akan masuk di dalam pujian dan pengagungan kita, tapi sebelumnya itu saja kita semua untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur limpah terima kasih Bapa di surga kami persembahkan buat kasih setiamu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Kami katakan terima kasih pada pagi yang indah ini. Kami ada semua kuat sehat, semua karena pertolongan, penyertaan, perlindungan Tuhan. Sepanjang minggu kami boleh melewati hari-hari hidup kami di dalam tugas-tugas pekerjaan kami yang ada Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami rindu untuk datang mempersembahkan yang terbaik, pujian pengagungan kami kepadamu, karena kami menyadari Tuhan, tanpa Tuhan hidup kami adalah sia-sia di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Pakai anak-anakmu semua yang terlibat dalam pelayanan pagi hari ini, biarlah kami mempersembahkan semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dari pemain musik, song leader, singer, anak-anak kami yang kemarin rebana Tuhan, kami pakai semuanya ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagimu Tuhan. Pakai kami semua, urapi kami dalam pelayanan secara khususnya Tuhan. Biarlah semua kami yang hadir pagi hari ini, kami rata-rata diberkati dengan berkat Tuhan yang melimpah lewat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di saat kami memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau Tuhan, ada satu oknum berupaya untuk mengganggu pemikiran, konsentrasi kami. Kami bersatu hati, kami tolak tengking dia di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sukacita yang dari Tuhan menjadi bahagian kami semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami buka ibadah kami dari pertama hingga berakhirnya. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang adalah kekasih jiwa kami, yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama di hadapan Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang kehidupan kami. Amin. Darah-Mu telah melayakkan kami ada pagi hari ini Tuhan. Glory, haleluya. Sama-sama katakan. Ku besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku Tuhan. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya bagimu segala pujian, segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Lagi katakan, oh ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Lagi katakan, ku tinggikan. Oh, haleluya. Lebih dari segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Lagi katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan lagi katakan, ku tinggikan. Amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam. Terus katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Melebihi dari segalanya Tuhan, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Sekali lagi katakan, ku tinggikan amin. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran
Tuhan. Pagi hari ini kami akan memuji menyembah-Mu. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dalam kami akan menyembah pagi hari ini dalam roh dan kebenaran. Lagi katakan ku tinggikan kan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Sama-sama katakan ku tinggikan, ku tinggikan. Terus jemaat nyanyikan pujian ini. Haleluya. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, selamanya Tuhan, selamanya, selamanya. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh, selamanya. Haleluya, haleluya. Kami terus memuja-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, sembahlah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Sembahlah Dia. Pagi hari ini kita datang puji besarkan nama-Nya. Dia Allah yang luar biasa, Dia Allah yang ajaib. Mari sembah Dia, sembahlah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu, besar cinta-Mu Tuhan, besar pengorbanan-Mu. Haleluya. Kami terus menyembah-Mu Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala pengagungan hanya bagi-Mu Yesus, Tuhan Allah kami. Kami katakan terima kasih Tuhan. Oh, buat segala anugerah-Mu yang begitu ajaib, yang begitu sempurna di dalam hidup kami.
Engkau segalanya bagi kami. Kau satu-satunya Allah yang memberkati kami. Satu-satunya Tuhan, tempat perlindungan kami. Satu-satunya Tuhan, kota benteng kami. Oh, haleluya. Mari Bapak Ibu terus menyembah Tuhan. Beri waktu pagi ini menyembah Tuhan. Dia Allah kita, Allah yang ajaib, Allah yang sudah memelihara kita. Dia Tuhan yang sudah memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih pagi yang indah ini. Buat segala anugerah-Mu Tuhan. Buat segala penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami semua. Pagi hari ini kami ada Tuhan, semuanya karena Engkau yang sudah menyertai kami. Terima kasih Bapa yang baik. Katakan terima kasih kepada Tuhan pagi hari ini. Berhubunganlah dengan Tuhan pagi hari. Beri waktumu pagi hari ini untuk menyembah Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami rindu pagi hari ini Tuhan. Berhubungan pribadilah dengan Tuhan pagi hari ini. Siapapun saudara yang hadir pagi hari ini, kita datang dengan latar belakang yang berbeda-beda pagi hari ini. Datang dengan persoalan hidup yang berbeda-beda. Tapi ketahuilah Tuhan yang kita sembah pagi hari ini adalah Tuhan yang maha tahu isi hatimu. Isi hati Bapak Ibu yang datang pagi hari ini. Dia rindu mendengar suaramu, isi hatimu. Haleluya. Dia rindu untuk disembah pagi hari ini. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kita semua yang hadir pagi hari ini, mari kita buka tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan pada Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sama-sama katakan kemuliaan. Kemuliaan bagi Allah. Oh, mati kemuliaan. Amin. Tuhan yang memerintah atas segalanya. Sekali lagi katakan kemuliaan.
tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha tinggi, kemuliaan, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memerintah, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Raja, oh, Raja di atas segala raja. Amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kita tetap tinggal berdiri. Pagi hari ini kita mau puji besarkan nama Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang sudah memberkati Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa. Haleluya. Oh, besarkan. Sekali lagi katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah. Sama-sama katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong jiwaku. Oh, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus. Besarkan nama Tuhan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama. Sama-sama katakan, Tuhan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong jiwaku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama katakan, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita. Oh, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan lagi katakan, besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia, besar dan perkasa Allah kita. Oh, besar dan dahsyat Dia. Angkatlah panjimu dan soraklah, puji Sang Raja. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Tuhan. Besar Tuhan, dan patut Dia dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukti
kesuciannya. Bukit Sion itu, amin, kesukaan bumi. Di utara adalah negeri raja, amin, amin, lagi. Besar Tuhan dan patutnya dipuji. Di dalam negeri Allah ada bukit kesuciannya. Bukit Sion itu kesukaan bumi. Di utara adalah negeri raja. Oh haleluya. Kesukaanku hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, Dia penolong jiwaku. Amin. Amin, amin. Dosaku, kesukaan dari Tuhan. Lagi katakan, kesukaanku. Glory, hanya Yesus sajalah. Kesukaanku, Dia penolong jiwaku. Oh, kesukaanku, kesukaan dari Tuhan kekuat. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Oh mendidih, 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 mendidih lagi, 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 lagi. Oh mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Oh mendidih, 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 mendidih lagi, lagi. Haleluya. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergerak, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Oh mendidih, 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 mendidih lagi, lagi. Oh mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Oh mendidih, 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 mendidih sekali lagi. Oh mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergerak, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Oh mendidih, 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 mendidih di hatiku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita siapkan hati kehidupan kita untuk memberikan korban persembahan yang pertama. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Amin. Sama-sama kita katakan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku lagi katakan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah
berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, sekali lagi katakan, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Lagi berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh puji Tuhan. Tuhan memberkati. Semua persembahan sudah dipersembahkan pada siang hari. Kita saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita tetap tinggal di dalam urapan Allah pagi hari ini. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan harapan. Hanya nama Yesus,
hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan pahitnya kenyataan ya Tuhan, dan tak mampu bertahan. Yesus sana ya katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan pengharapan, harapan, amin. Hanya nama Yesus, terus katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus memberikan kita kepastian hidup. Di luar Tuhan kita tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Harapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, Yesus berikan ku kepastian, oh hanya Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama
hanya nama Yesus, hanya nama nama Yesus berikan kepastian. Haleluya. Nama yang ajaib, nama yang heran, nama yang hebat, nama yang sanggup untuk memulihkan kehidupan kami. Itulah nama Yesus. Namamu nama yang berkuasa, nama yang begitu ajaib dalam hidup kami. Nama Yesus memberikan kami kemenangan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami keselamatan, membawa kami melihat keajaiban demi keajaiban. Nama Yesus adalah nama yang harus terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya firman Tuhan akan diberitakan bagi kami. Tuhan bagi kami. Kami perlu tuntunan Tuhan untuk terus menyertai kami, menuntun kami, membimbing kami, untuk kami lebih mengenal pribadi-Mu, mengenal kehendak-Mu, mengenal isi hati-Mu Tuhan. Karena pada waktu kami mengenal kehendak jalan-jalan-Mu, kami akan melihat sesuatu yang begitu indah, ajaib terus terjadi dalam perjalanan kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun tantangan yang kami alami, tidak akan membuat kehidupan kami takut, karena ada kekuatan yang luar biasa beserta dengan kami, yaitu nama Yesus yang hebat dan ajaib. Segala macam bentuk pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, hal-hal yang bisa mempengaruhi hati dan pikiran kami, yang mengganggu konsentrasi kami saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami bersama-sama satukan hati kami usir dia, kami berkata, di dalam nama Yesus berkuasa, Engkau pergi dari ruangan ini, bahkan dalam hati dan pikiran kami, biar sepenuhnya konsentrasi kami tertuju kepada firman-Mu, pesan Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, segala pujian hanya bagi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ingin berbicara mengenai satu tema saudara, mengenai Raja Israel. Ada banyak pelajaran penting di mana Tuhan menaruh hal ini dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk kita menjadi pribadi yang begitu indah, menyenangkan, memuliakan, dan berkenan. Kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana dalam kita menjalani hari-hari kita. Engkau akan menjadi orang yang pandai untuk bisa mengenal, mencari hati Tuhan, untuk bisa menyukakan hati Tuhan. Karena kenapa sudah yang kasih oleh Tuhan? Ada sejarah yang tercatat dengan begitu jelas mengenai kehidupan dari bangsa amat terlebih raja-raja Israel. Bisa dikecilkan sedikit, Mike? Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, ada raja-raja yang baik, dan orang-orang ini benar-benar dipakai oleh Tuhan, dan pada waktu mereka berdiri sebagai pribadi yang berkenan di hati Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menjamah hidup mereka, tidak ada satupun yang bisa menjatuhkan hidup mereka, karena Tuhan sendiri menopang, membela, bahkan melindungi kehidupan mereka. Dan Tuhan menyatakan kuasa dan janjinya di mana Dia memberkati kehidupan mereka dengan begitu luar biasa dan begitu limpahnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi begitu banyak juga raja-raja yang jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menghukum mereka, bahkan membinasakan kehidupan mereka. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat ini sebuah bagian bagaimana perjalanan dari raja-raja Israel, mulai dari hakim-hakim, kurang lebih pada masa hakim-hakim itu mereka belum memiliki raja. Ada 332 tahun pada masa hakim-hakim. Waktu yang cukup panjang bagaimana Tuhan sendiri sebagai raja mereka pada waktu itu, sudah yang kasih oleh Tuhan. Sampai pada waktu masa Samuel menjadi seorang hakim. Sesudah itu bangsa ini meminta raja, sudah yang kasih oleh Tuhan, karena mereka melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka itu memiliki raja. Mereka juga mau, kami juga mau punya seorang raja. Sudah yang kasih oleh Tuhan, maka mereka mengangkat seorang raja. Pada waktu itu bangsa Israel masih satu bangsa. Pada waktu itu Raja Saul sebagai raja. Sudah melihat ini warna merah itu seorang raja yang jahat. Yang abu-abu itu tidak jahat juga, dia sedang, dan juga tidak
terlalu menyenangkan hati Tuhan. Yang dibawa adalah raja yang warna hijau, itu raja yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kurang lebih 112 tahun, bangsa ini masih satu bangsa. Belum terpecah dua. Tetapi saudara yang kasih oleh Tuhan, setelah itu, sesudah Salomo, bangsa ini terpecah ini karena Salomo juga. Bagaimana raja ini yang tadinya mengasihi Tuhan dengan begitu luar biasa pada awal pemerintahannya, tetapi di akhir dari pemerintahannya dia menyimpang dari Tuhan, saudara. Dan akhirnya pada waktu anaknya menjadi raja, saudara yang kasih oleh Tuhan, kerajaan ini terpecah dua. Ada Israel, kerajaan Israel itu di utara, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mereka kurang lebih hanya 209 tahun saja kerajaan ini bertahan. Tetapi kerajaan Yahudi sudah yang kasih oleh Tuhan, itu kurang lebih dia 345 tahun. Dia adalah kerajaan Yahudi berada di selatan, sudah yang kasih oleh Tuhan. Nah, kalau kita melihat raja-raja Israel yang ada di utara, hampir 100% saudara, semuanya raja yang jahat di mata Tuhan. Semuanya jahat di mata Tuhan. Jadi tidak heran, hanya 209 tahun saja ini saudara, bangsa ini ada. Karena saking Tuhan murkanya menyala-nyala. Tuhan marah dengan bangsa ini, 10 suku. 10 suku ini saudara, mereka berada di kerajaan utara. Ini Tuhan membawa mereka menjadi tawanan, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh Raja Asyur. Dan sampai saat ini 10 suku ini nggak tahu di mana bekasnya. Mereka kehilangan bahasa, kehilangan adat istiadat, mereka kehilangan bagian mereka sebagai anak Tuhan. Tidak ada lagi. Berbeda dengan kita lihat Israel sekarang ini, mereka adalah bagian dari bangsa Yahudi yang berada di selatan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, bangsa Israel yang ada saat ini, mereka adalah bagian dari bangsa Yahudi yang ada. Bangsa Yahudi ini kurang lebih cuma 2 suku, saudara. Yang bertahan, yang mengikuti anak Salomo itu kurang lebih suku Yehuda dan Benyamin. Cuma 2 ini, saudara. Nah, mereka ini sudah, meskipun mereka dilemparkan, mereka tersebar di seluruh dunia, bahkan ada sampai di Indonesia, tapi mereka tidak kehilangan bahasa. Tidak kehilangan, sudah kasih oleh Tuhan, hubungan mereka tetap bertahan sebagai agama yang percaya kepada Tuhan. Sudah kasih oleh Tuhan, makanya dia masih bertahan kurang lebih 345 tahun. Berbeda dengan Israel yang ada di utara. Kita melihat saudara, Bait Suci Salomo itu dia bertahan kurang lebih 380 tahun. Nah, kurang lebih sudah yang kasih oleh Tuhan, kita terus. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa saudara yang kasih oleh Tuhan, raja-raja Israel utara itu semuanya jahat di mata Tuhan. Gak ada satupun raja yang ada di Israel utara itu bisa menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Kok mengapa mereka ini semua jahat, menyakiti hati Tuhan sampai Tuhan murka dan mengizinkan mereka terbuang di seluruh kerajaan Asyur, dan akhirnya mereka menjadi bangsa yang hilang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak tahu bekasnya lagi di mana. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa mereka semua menjadi raja-raja yang jahat? Tidak ada satupun dari mereka yang mau datang kepada Tuhan dengan tulus hati, mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, berjalan bersama dengan Tuhan. Semuanya menyakiti hati Tuhan. Kita melihat bermula dari Yerobeam. Ini Raja Israel Utara yang pertama, saudara. Pada tahun 931 sampai 910 sebelum Masehi. Yerobeam ini adalah raja yang diangkat juga oleh Tuhan. Pada waktu itu Tuhan mengutus seorang nabi untuk mengurapi Yerobeam, memimpin 10 suku sebagai seorang raja. Jadi dia diangkat Tuhan sendiri sebagai raja yang akan memimpin seluruh Israel, 10 suku kurang lebih sudah yang kasih oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memimpin dia. Keinginan Tuhan, maunya Tuhan.
Dan Tuhan berjanji kalau dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dia sungguh-sungguh berjalan menurut kehendak Tuhan, Tuhan akan menolong dia. Tuhan akan membela dia. Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan menyertai kehidupannya, saudara. Tuhan akan berpihak kepadanya. Dan tidak ada yang bisa mengganggu kehidupannya kalau Tuhan bersama dengan dia. Tetapi dalam perjalanannya, saudara, kita melihat bagaimana raja ini terus dia berubah setia kepada Tuhan. Bukannya datang kepada Tuhan dan memegang firman Tuhan, memegang apa yang disampaikan oleh Nabi mengenai janji Tuhan. Dia tahu bagaimana Tuhan yang mengutus dia, Tuhan yang memanggil dia, sudah dikasih oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja untuk 10 suku yang ada di Israel. Tapi apa yang dia buat? Dia buat 2 lembu jantan dari emas. Satu dia simpan di Betel dan satu lagi dibuat di Dan. Apakah ini tidak menyakiti hati Tuhan? Dan apa yang dia katakan, sudah dikasih oleh Tuhan? Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lama kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Sekarang Allah-Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dia katakan, inilah Allah-Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Nah, mengapa sudah dikasih oleh Tuhan? Dia berkata, sudah cukup lama kamu pergi menyembah di bait Allah, pergi menyembah kepada Tuhan di bait Allah di Yerusalem. Sekarang inilah Allah-Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari Mesir. Kita melihat sebuah penghujatan yang begitu luar biasa yang menyakiti hati Tuhan. Dari seorang yang diangkat oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin 10 suku menjadi raja. Sekarang dia membelakangi Tuhan. Dia membuat 2 patung lembu emas, saudara. Dan dia melarang orang-orang Israel 10 suku untuk pergi ke bait Allah di Yerusalem untuk menyembah memuji Tuhan. Dia menyuruh mereka untuk menyembah 2 lembu emas. Ada yang di Betel dan ada di Dan. Mengapa demikian? Selanjutnya, karena dia menimbang, saudara, jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka. Karena dia ini bukan anak Daud, saudara. Dia bukan keturunan Daud. Yaitu Rehabeam. Rehabeam ini anak Salomo, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabeam, Raja Yehuda. Jadi sudah yang kasih oleh Tuhan, raja ini takut kalau seandainya 10 suku ini mereka pergi ke Yerusalem menyembah, membawa korban bakaran kepada Tuhan sesuai dengan perintah Musa. Dia berpikir nantinya hati bangsa ini akan kembali kepada anak Salomo, yaitu Rehabeam. Kemudian mereka akan datang dan membunuh aku. Jadi alasan dia membuat 2 lembu emas, saudara, supaya apa? Supaya bangsa ini jangan pergi menyembah Tuhan di bait suci Salomo. Kita melihat begitu jahatnya, saudara. Ini kerajaan dimulai dengan jahat. Akhirnya generasi-generasi selanjutnya menjadi raja-raja yang jahat di mata Tuhan. Begitu mengerikan, saudara. Kalau saya mau melihat bagaimana perjalanan dari raja-raja Israel ini, saudara, begitu mengerikan bagaimana kehidupan mereka jahatnya di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan menghukum mereka dengan begitu mengerikan. Kita melihat contoh selanjutnya, bagaimana anaknya menjadi raja. Pada waktu anaknya menjadi raja, itu tahun 910 sampai 909 sebelum Masehi, putra Yerobeam, ia melakukan semua kejahatan yang dilakukan ayahnya. Ia hanya memerintah selama 2 tahun karena Baesa membunuhnya dan menjadi raja menggantikannya. Sudah dikasih oleh Tuhan, akhirnya anaknya pun dibunuh. Bukan cuma anaknya, seluruh keturunannya. Murka Tuhan begitu mengerikan, saudara. Seluruh keturunannya bahkan dibunuh. Kita melihat selanjutnya. Raja selanjutnya, Baesa menjadi raja kurang lebih 909 sampai 886 sebelum Masehi. Ia langsung membunuh semua orang di rumah Yerobeam. Murka Tuhan yang begitu mengerikan. Raja yang tadinya diangkat oleh Tuhan untuk menjadi raja dari 10 suku, untuk menjadi raja membawa bangsa Israel supaya lebih dekat dengan Tuhan, tapi sebaliknya, saudara, dia membawa bangsa itu untuk menyembah patung anak lembu emas.
Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat Baesa bahkan membunuh seluruh keluarga Yerobeam, semuanya dibinasakan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi perbuatan Baesa juga keji, menyebabkan Allah menjatuhkan hukuman yang sama kepadanya, dan keluarganya pun mengalami nasib yang sama seperti yang dialami oleh Nadab. Kita melihat ini raja-raja yang mengerikan, saudara. Membunuh saudara yang kasih oleh Tuhan. Kalau saudara yang sudah mempelajari, saudara nggak kaget. Tapi pada waktu saudara baru mempelajari, saudara akan kaget. Ternyata raja-raja Israel di utara, saudara, itu mengerikan kehidupan mereka. Ini cuma garis-garis besarnya. Dosa-dosa mereka itu dosa-dosa yang begitu mengerikan dan menyakiti hati Tuhan. Dan tidak heran murka Tuhan begitu mengerikan. Jadi pada waktu Baesa sudah dikasih oleh Tuhan, jangan dulu. Pada waktu Baesa sudah dikasih oleh Tuhan membunuh seluruh keluarga Yerobeam, murka Tuhan juga menjadi bagian dari Baesa. Seluruh keluarganya juga mengalami nasib yang sama. Kita melihat dia pun dibunuh. Sudah dikasih oleh Tuhan. Selanjutnya, ia membunuh Baesa, Ela, dan memerintah selama 2 tahun dalam keadaan mabuk. Ela dibunuh oleh Simri. Kita lihat, saudara. Pada waktu Ela menjadi raja, saudara, dia membunuh Baesa. Baesa juga mengalami hal yang sama oleh karena perbuatannya. Dan memerintah selama 2 tahun dalam keadaan mabuk. Ela, saudara, dibunuh oleh Simri. Raja-rajanya saling bunuh-membunuh. Dimulai dengan hal yang salah. Perjalanannya salah, saudara yang kasih oleh Tuhan. Selanjutnya. Kemudian Simri, dia memerintah hanya 1 minggu. Mendengar bahwa Simri telah menjadi raja, bangsa Israel mengangkat Omri sebagai raja dan menyerang Simri di Tirsa. Mengetahui kekalahannya, Simri dibunuh diri dan memasuki benteng istana raja dan membakarnya. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita melihat ini perjalanan kurang lebih dan seterusnya. Itu raja-raja ini raja-raja yang jahat. Bagaimana raja selanjutnya? Tidak ada satupun raja yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Jadi jangan heran, saudara, 10 suku ini benar-benar hilang, lenyap, musnah. Nggak tahu bekasnya di mana mereka. Berbeda dengan Yehuda dan Benyamin. Israel yang sekarang ini, saudara, Tuhan punya janji terhadap bangsa ini oleh karena janjinya kepada Daud, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Jadi kita melihat, saudara, dalam kerajaan Israel di utara, itu seluruh rajanya, saudara. Sesudah Salomo pada waktu mereka terbagi 2, seluruh rajanya kita lihat merah semuanya, itu semuanya jahat di mata Tuhan. Nggak ada yang baik. Nah, berbeda saudara yang kasih oleh Tuhan dengan bangsa Yehuda yang ada di selatan. Masih ada raja-raja yang benar-benar baik di mata Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyukakan hati Tuhan, pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Perjalanan mereka sama lihat, saudara, Tuhan itu menjadi penopang dalam hidup mereka. Tuhan membela mereka, Tuhan menolong mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menyatakan janjinya bahwa Dia akan berkati mereka yang luar biasa, diberkati, dilindungi, diberikan keamanan, diberikan ketentraman, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi kita melihat selanjutnya, terus, mengapa raja-raja Yehuda sebagian itu jahat, saudara? Tapi juga sebagian kok bisa baik? Ini raja-raja Yehuda ini sebagian baik, sebagian jahat. Nah selanjutnya, sedangkan kita tahu di sana, saudara yang kasih oleh Tuhan, di sana ada bait suci Salomo di Yerusalem. Nah di sana ada bait suci Salomo. Di sana setiap waktu ada penyembahan, ada korban-korban. Tetapi mengapa, saudara yang kasih oleh Tuhan, kok raja-rajanya sebagian baik, tapi banyak juga yang jahat di mata Tuhan? Mengapa mereka menjadi raja-raja yang jahat di mata Tuhan? Mengapa raja-raja Yehuda sebagian itu jahat? Kita akan melihat hari ini, saudara. Ada beberapa alasan, tentunya ada banyak, tapi saya angkat cuma 3 alasan saja. Mengapa mereka menjadi raja yang jahat di mata Tuhan? Ini jadi pelajaran kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Israel rohani di akhir zaman. Supaya kita jangan mengikuti jejak yang salah, saudara. Supaya hidup kita menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Supaya hidupmu bisa melihat
teladan-teladan yang baik dan meninggalkan teladan-teladan yang tidak baik. Siapapun juga sudah yang kasih oleh Tuhan, kita yang hadir hari ini, mari kita melihat, kalau sudah melihat sejarah dari raja-raja Yehuda, orang-orang yang baik di hadapan Tuhan, orang-orang yang berserah di hadapan Tuhan, benar-benar Tuhan menunjukkan janjinya, perlindungannya, berkatnya, pemeliharaannya, kuasanya, saudara, itu menjadi bagian hidup mereka. Tapi yang jahat, saudara, benar-benar Tuhan benar-benar sampai ada akhirnya menjadi raja yang buta, saudara, dirantai dan bahkan sampai ada raja yang sudah yang kasih oleh Tuhan, anaknya itu digerek di depan matanya, saudara. Jadi semua anak-anaknya dibunuh dengan sadis di depan matanya, dipaksa untuk melihat bagaimana anak-anaknya itu digerek satu-satu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saking karena ini raja begitu jahat di mata Tuhan. Terakhir kali matanya itu bisa melihat apa, saudara? Pemandangan terakhir yang raja ini lihat adalah apa, saudara? Kematian dari anak-anaknya. Sesudah itu kedua matanya dibuat buta, saudara, dan dibelenggu. Mengerikan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, mengapa kok mereka menjadi raja-raja yang jahat? Kita lihat yang pertama. Mereka menjadi jahat karena pengaruh dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ada yang menyembah Molok, menyembah Asyerah, Baal, dewa-dewa, kerajaan-kerajaan di sekitar mereka sudah yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, Manasye itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan kecil bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ini salah satu contoh raja yang jahat. Dia tidak menyembah Tuhan, tapi dia menyembah dewa-dewa. Dia menyembah Asyerah, Baal, Molok, saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan jahat begitu perbuatannya di hadapan Tuhan. Selanjutnya kita melihat, dia persembahkan anak-anaknya. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di lembah Ben Hinnom. Ia melakukan ramal, telah sihir, menghubungi pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga ia menimbulkan sakit hatinya. Sudah yang kasih oleh Tuhan, kita melihat ini raja begitu jahat. Ada bait Allah di sana, ada persembahan-persembahan di rumah Tuhan, tapi dia meninggalkan semuanya itu, saudara. Hal-hal di sekitar kita itu bisa mempengaruhi kita, saudara, untuk kita benar-benar mau dekat dengan Tuhan atau tidak. Raja-raja Israel banyak meninggalkan Tuhan oleh karena pengaruh-pengaruh ini, saudara. Pengaruh-pengaruh penyembahan di sekitar mereka, dan akhirnya membawa mereka menjadi raja yang murtad di hadapan Tuhan. Bayangkan anak-anak mereka, saudara, mereka persembahkan sebagai korban sembelihan. Ini mengerikan, saudara. Setan punya pekerjaan. Seorang orang tua bisa mempersembahkan anaknya. Itu kalau bukan pekerjaan setan, saudara, pekerjaan siapa lagi? Kita lihat selanjutnya. Yang kedua, mengapa raja-raja Yehuda sebagian jahat? Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, selanjutnya, mereka menolak teguran dan perintah Tuhan melalui nabi-nabinya. Mereka nggak mau ditegur. Mereka tidak mau dinasehati. Mereka tidak mau, saudara yang kasih oleh Tuhan, mendengar firman Tuhan. Mereka menjadi jahat oleh karena apa? Tidak mau tunduk kepada firman dan kebenaran. Raja-raja ini sudah dikasih oleh Tuhan. Akhirnya mereka berjalan menurut pikiran mereka, menurut kehendak mereka. Kita melihat contoh, kemudian berfirmanlah Tuhan seperti ini, contoh kepada Manasye dan rakyatnya, tapi mereka tidak menghiraukannya. Orang-orang yang akan mengalami murka Tuhan, orang-orang yang akan mengalami kebinasaan, orang-orang yang tidak akan melihat kehidupan yang baik dalam hidupnya, saudara, itu sudah kelihatan. Pada waktu ada firman Tuhan datang di dalam hidupnya, menasihati dia, memberikan masukan, memberikan arahan, tapi dengan secara terang-terangan firman Tuhan berkata, tidak mau dihiraukan, ditolak mentah-mentah, sudah yang kasih oleh Tuhan. Orang-orang demikian adalah orang-orang yang akan mengalami murka Tuhan di dalam hidupnya. Siapapun yang datang dalam kehidupan kita, tidak harus yang datang hamba Tuhan. Orang-orang di sekitar kita, bisa anak kita sudah yang kasih oleh Tuhan. Bisa suami kita, bisa istrimu,
yang datang menyampaikan sesuatu kebenaran pada waktu engkau mulai menyimpang, pada waktu engkau mulai berjalan salah, kemudian ada masukan, ada firman, ada nasihat yang datang dalam hidupmu, tetapi dengan terang-terangan engkau menolak, engkau terang-terangan tidak mau mendengar dan tetap mengikuti apa yang diinginkan hatimu, engkau berjalan dalam dosa. Kita adalah bagian orang-orang yang akan mengalami murka Tuhan. Bahkan kebinasaan yang lebih mengerikan adalah kebinasaan yang kekal, saudara yang kasih oleh Tuhan. Orang-orang demikian ini adalah orang yang berbahaya. Semua katakan kalau kita adalah bagian orang-orang yang tidak suka dinasihati oleh kebenaran. Kita menolak kebenaran. Tidak mau mendengar hal-hal yang baik. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang nantinya akan mengalami timpaan murka Tuhan. Tidak ada satu raja pun yang jahat kemudian gak dimurkai oleh Tuhan, saudara. Tuhan murkai dengan begitu mengerikan. Ini raja, saudara, Raja Manase. Hidupnya begitu mengerikan. Dia sadar itu pada waktu seluruh kerajaannya dihancurkan. Di tengah-tengah dia menjadi seorang hamba. Di tengah-tengah dia menjadi seorang budak. Baru dia sadar, Asera tidak bisa menolong dia. Baal tidak bisa menolong dia. Molok tidak bisa menolong dia. Semua persembahan kematian anak-anaknya tidak bisa menolong dia. Dalam kondisi udah gak bisa bikin apa-apa. Oh, baru nangis di hadapan Tuhan. Memohon kemurahan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Sebagai seorang buangan dia benar-benar merendahkan hati. Tapi Tuhan kita, saudara, bukan seperti manusia. Ini masih ada kesempatan, dia masih bisa menerima pengampunan, dikembalikan, dan di akhir hidupnya, dia berubah. Masih ada baik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengerikan, saudara. Dia lihat sendiri bagaimana anak-anaknya harus disembeli seperti binatang. Dan pemandangan terakhir yang dia lihat adalah kematian dari seluruh anak-anaknya, kemudian kedua matanya dibutakan. Sengaja, saudara. Supaya apa? Supaya tersimpan jelas di pikirannya. Mengapa sampai Tuhan begitu murka kepada orang ini? Karena dia begitu jahat di mata Tuhan, saudara. Mengerikan. Selanjutnya. Ini juga yang dialami oleh Sedekia. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Maksudnya ini Sedekia, saudara. Sedekia bin Yoas menjadi raja menggantikan Konya bin Yoyakim. Nebukadnezar raja Babel. Telah mengangkat dia menjadi raja atas negeri Yehuda. Tapi baik pegawai-pegawainya maupun rakyat negeri itu tidak mendengarkan firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia. Maksudnya ini sudah tadi Sedekia, saudara, seorang raja yang matanya dibutakan. Sudah kasih oleh Tuhan, kita melihat apa yang terjadi. Dia tidak mau mendengar, bahkan pegawai-pegawainya tidak mau mendengar firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Aduh. Saya katakan tadi, saudara, orang-orang yang akan ditumpahi murka Tuhan adalah orang-orang yang tidak mau mendengar. Makanya Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang disuruh pergi ke ladang. Yang pertama berkata, iyo, tapi dia tidak pergi. Yang berkata bilang tidak mau, tapi akhirnya dia pergi, saudara. Kita jangan jadi orang-orang yang kelihatan sekarang mau mendengar firman, tapi akhirnya kita tidak mau melakukan itu. Banyak orang yang terdahulu, tapi akhirnya menjadi terkemudian. Dahulu begitu luar biasa, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi setelah perjalanan di kemudian hari, dia mulai menjauh dengan Tuhan. Ada juga sudah yang kasih oleh Tuhan, banyak demikian, raja-raja Israel. Tapi ada juga, dia jahat tadinya, tapi di akhir hidupnya masih ada kesempatan. Ada kemurahan yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Masih ada kesempatan. Selanjutnya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mengapa raja-raja Yehuda sebagian jahat? Ini yang terakhir, saudara. Ini karena pengaruh buruk dari orang dekat. Tidak salah kita berteman dengan orang, saudara. Tidak salah engkau punya sahabat, engkau punya orang dekat.
Tapi hati-hati raja-raja Israel banyak menjadi rusak. Oleh karena apa? Orang-orang dekat mereka. Siapa orang dekat? Dia suami, dia istri, dia anak-anak kita. Dia sahabat-sahabat kita, sudah yang kasih oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Ada teman yang bisa membawa engkau, mengangkat engkau menjadi baik. Tapi ada teman yang bisa menghancurkan engkau, merusak engkau, merugikan engkau. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita harus berhati-hati untuk memilih sahabat dalam hidup ini. Kita melihat selanjutnya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tapi siapa berteman dengan orang bebal, dia akan menjadi malang. Teman bisa membuat kita menjadi malang. Teman bisa membuat engkau menjadi orang yang sial. Teman bisa membuat engkau mengalami kecelakaan. Teman bisa membuat engkau mengalami kehancuran. Teman bisa membuat engkau mengalami kebinasaan. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Kita lihat sebuah contoh selanjutnya. Raja-raja yang menyembah berhala itu karena istri. Kita melihat contoh Raja Salomo. Di akhir dari hidupnya, saudara, dia menjadi penyembah berhala. Oleh karena pengaruh-pengaruh istrinya. Ada juga Raja Ahab. Ada juga Raja Rehoram. Ada juga Raja Ahaz. Ada juga Raja Manasye, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pengaruh-pengaruh orang terdekat mereka. Tapi ada juga karena sahabat. Kita melihat selanjutnya yang sudah yang kasih oleh Tuhan. Dia adalah Raja Rehabeam. Kerajaan pecah karena nasihat dari sahabat-sahabatnya yang sebaya dengan dia. Pada waktu itu dia meminta nasihat kepada orang-orang yang bijaksana. Yang selama hidup ayahnya bersama-sama dengan ayahnya, Salomo. Tapi dia tidak mau mendengarkan nasihat dari penasihat ayahnya yang lebih tua, yang banyak pengalaman. Dia lebih mendengar nasihat dari teman-teman yang sebaya dengan dia. Akibatnya, saudara, terjadi perpecahan di dalam kerajaan Israel. Utara 10 suku dan tinggal 2 suku yang menetap sebagai rakyatnya pada waktu itu. Kita harus berhati-hati dengan siapa kita bersahabat, saudara. Ada sahabat yang mendatangkan kecelakaan, tapi ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Orang-orang terdekat kita bisa mempengaruhi kita, bisa mendatangkan hal yang baik, bisa mendatangkan hal yang buruk, saudara, di dalam kehidupan ini. Untuk itu perlu kita waspada. Kita harus berhati-hati, saudara yang kasih oleh Tuhan. Pakailah telingamu untuk mendengar hal-hal yang baik. Jadilah seperti orang tuli yang tidak mau mendengar hal-hal yang tidak baik, sudah yang kasih oleh Tuhan. Biarlah mata kita bisa melihat hal-hal yang baik. Jadilah seperti orang buta yang menutup, yang tidak melihat untuk hal-hal yang buruk. Demikian juga dengan mulut kita. Perkatakanlah hal-hal yang baik. Bahkan kita jadi seperti orang yang tidak bisa berbicara untuk tidak mengatakan hal yang tidak baik dalam hidup ini. Begitu indah, sudah yang kasih oleh Tuhan. Kalau hidupmu waspada, hidupmu berjaga-jaga, siapa yang bisa membawa engkau untuk menuju kepada kebinasaan atau kehidupan dirimu sendiri, di mana engkau mengawasi dirimu, engkau menjaga dirimu, engkau berhati-hati, engkau berawas-awas, engkau waspada di dalam menjalani hidup ini, sudah yang kasih oleh Tuhan. Biarlah hidupmu menjadi pribadi yang kuat menghadapi hari-hari ini, saudara. Amat terlebih satu kehidupan akhir dari kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal yang kita nantikan dalam hidup ini. Saya pun selalu berpikir, Tuhan, saya juga akan meninggalkan satu kali waktu kehidupan ini. Mampukan saya untuk bisa berjuang terus. Mampukan kami untuk terus berjuang. Karena kenapa, saudara? Seperti kemarin pada waktu saya jalan-jalan di rumah, hari Jumat kemarin, saudara, dalam acara Padungku, di rumah dari Om Gerson. Saya begitu takjub melihat kondisi suasananya yang begitu, karena dipenuhi dengan kelapa-kelapa sawit. Jadi suasananya kayak di kebun, tapi di dalam kampung, saudara. Sambil duduk-duduk, kemudian saya melihat di belakang, waduh, saya bilang, Om, masih ada itu bekas kuburan dulu. Kuburan orang-orang Mohoni yang dulu sekali. Masih ada. Saya katakan dulu itu pertama kali gereja di situ. Pertama kali kita membuka gereja, saya belum ada pada waktu itu juga, saudara.
Di situ pertama kali pembukaan gereja. Di depan kubur itu. Kemudian dalam pikiran saya, benak saya, mereka pada waktu itu, mereka hidup di zaman di mana desa ini masih hutan belantara. Di waktu itu mereka menjalani hidup mereka menjalani bagaimana keberadaan mereka. Belum seperti desa kita pada saat ini. Tapi mereka cuma tinggal sejarah. Bahkan pada waktu saya melihat sebagian kubur udah gak kelihatan, saudara. Gak ada lagi yang mengenal mereka. Bahkan kita di sini yang duduk saat ini, ada gak saudara-saudara yang sudah kenal dikuburkan di sana? Coba angkat tangan kalau ada yang kenal. Saya punya saudara, nenek saya, generasi yang dulu-dulu. Ada nggak saudara yang masih tahu saudara-saudara pernah dikuburkan di sana? Coba angkat tangan, mungkin ada yang tahu. Kayaknya udah nggak ada yang kenal, saudara. Atau kuburan di Koromohoni sana, saudara. Kuburan itu tahun-tahun 1930, 31, 32 pada waktu itu, saudara, yang ada di Koromohoni. Tahun-tahun itu sudah yang kasih oleh Tuhan. Ada nggak yang masih ingat? Nenek moyangnya pernah dikubur di sana. Kuburan yang ke arah Masara sebelah kanan, itu masih ada, saudara. Saudara bisa lihat. Betul tulisannya itu, saudara, itu tahun-tahun 1930-an. 1929. Kita bahkan tidak kenal lagi. Sebenarnya mereka nenek moyang kita, orang-orang Keunomohoni pada waktu itu. Tapi sekarang gak ada lagi yang kenal mereka. Oh, kita punya nenek dulu. Generasi ketiga, keempat, kelima, keenam, udah gak kenal lagi, saudara yang kasih oleh Tuhan. Gak tahu lagi. Mengapa? Semuanya hilang. Bahkan kita ini pun yang hadir hari ini, kalau masih ada generasi kita yang kelima, keenam, mereka lagi sama sekali nggak akan mengenal kita. Bisa kemungkinan mereka kenal melalui kependudukan catatan sipil. Karena data kita sekarang lebih canggih. Kalau di Amerika, tahun-tahun 50-an, 40-an, seluruh masyarakat pada waktu itu mereka sudah terdata. Jadi begitu mudah mereka mau cari, oh nenek moyang mereka, oh ini. Jadi saudara, ada bagannya, saudara. Kita juga kan sudah ada kakak. Orang-orang tua kita yang sudah pernah masuk terdata sebagai penduduk, itu kemungkinan masih kita tahu. Tapi orang-orang tua dulu nggak ada kakak, saudara, nggak ada data kependudukan. Hilang semua. Kemana mereka sekarang ini? Bahkan kuburannya udah gak ada. Jiwa mereka sekarang sedang beristirahat. Menunggu penghakiman. Kita pun satu kali waktu, saudara, akan mengalami pengalaman seperti itu. Perasaan saya juga seperti itu. Saya juga akan meninggalkan dunia ini satu kali waktu. Saudara juga demikian. Tapi kita jangan pernah berhenti untuk berjuang. Menjadi pribadi seperti raja-raja yang baik di mata Tuhan. Mereka dikuburkan. Mereka menjadi kebanggaan. Mereka tercatat sebagai raja yang melihat bagaimana tidak ada tangan yang kuat manusia bisa menjamah mereka. Pada waktu Hizkia diserang oleh Raja Asyur, mereka berserah kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tidak ada tangan mereka untuk melawan. Tangan Tuhan langsung yang mengalahkan seluruh pasukan yang ada. Demikian dengan Yehosafat. Dia berserah menyerukan kepada Yehuda untuk berdoa mencari Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan sendiri yang ganti berperang. Tuhan sendiri melindungi. Tuhan memberikan kemenangan pada waktu Raja Asa, raja yang baik juga. Orang-orang Ethiopia begitu banyak seperti pasir datang menyerang mereka, banyaknya. Tapi begitu mudah Tuhan menolong mereka, mengalahkan mereka, saudara. Saya melihat semua raja-raja yang baik mulai dari Daud. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Oleh karena apa? Tuhan menyatakan firman-Nya. Bagaimana dia menyatakan kuasanya. Dia melindungi mereka, dia menjaga mereka, dia memelihara mereka, dia menopang mereka. Bahkan memberkati, memberikan ketenangan, keamanan. Dan tidak bisa terjamah oleh pasukan-pasukan yang besar. Keamanan yang begitu luar biasa, berkat yang melimpah menjadi bagian hidup mereka. Oleh karena kenapa, saudara? Mereka berani untuk memegang kebenaran. Mereka berani untuk mengasihi Tuhan. Mereka berani untuk mencintai Tuhan. Mereka berani untuk bersungguh hati. Mereka berani untuk berjalan dalam kebenaran. Mereka berani untuk melakukan kebenaran. Kita melihat contoh selanjutnya.
Bahkan ini Raja Asa. Ia memecat Maakah, neneknya dari pangkat ibu suri. Karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Ini raja yang baik. Raja yang tidak mau terpengaruh dengan ikatan-ikatan keluarganya. Neneknya sebagai ibu suri. Karena neneknya ini jahat, saudara, di mata Tuhan. Dia berani untuk menentang. Dia berani untuk pecat. Dia berani untuk membinasakan perbuatan dari neneknya. Dia bakar patung Asyera tersebut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini raja diberkati Tuhan dengan keamanan. Ditakuti, saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kenapa? Karena dia mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia mengikuti Tuhan dengan segenap hatinya. Bangsa-bangsa yang coba menyerang, bahkan orang Ethiopia berusaha untuk menyerang dia, nggak bisa, saudara yang kasih oleh Tuhan. Oleh karena apa? Ada tangan yang kuat yang melindungi mereka. Ada tangan kuat yang menopang dia. Keamanan, ketentraman menjadi bagian raja-raja yang baik. Seumur perjalanan mereka, seperti Hizkia pun, pada waktu dia sakit, hampir mati, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tapi dia menangis di bawah kaki Tuhan. Sampai Tuhan sayang, ditambah lagi usia 15 tahun lagi. Orang-orang yang berusaha untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh tidak akan pernah dikecewakan. Bukan berarti engkau tidak akan alami masalah, saudara. Engkau tidak akan mengalami persoalan, engkau tidak akan mengalami ujian, engkau tidak akan mengalami tantangan dalam hidup. Engkau juga akan alami persoalan. Raja-raja Yehuda yang baik, mereka juga alami persoalan, mereka juga alami tantangan. Tapi bedanya, saudara, mereka tidak ambruk dan jatuh. Mereka berdiri sebagai pemenang. Mereka berdiri sebagai yang mengalahkan persoalan mereka. Tapi raja-raja Yehuda yang tidak takut akan Tuhan, mereka mengalami hajaran Tuhan. Bagaimana kerajaan diserang, harta kekayaan dirampas, mereka diperbudak, dijadikan tawanan. Sudah yang kasih oleh Tuhan. Hal-hal yang mengerikan terjadi bagi raja-raja Yehuda yang tidak takut akan Tuhan. Tapi seluruh raja-raja Yehuda yang takut akan Tuhan, yang berkomitmen untuk melakukan firman, melakukan kebenaran, dibela oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, melihat kuasa Allah yang begitu luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Kok mengapa Daud menjadi raja yang begitu kuat di dalam hidupnya, saudara? Kok mengapa Daud menjadi raja yang begitu hebat di zamannya, saudara? Nggak bisa, seorang pun bisa mengalahkan dia. Dia seperti apa, saudara yang kasih oleh Tuhan? Firman Tuhan berkata, kemanapun dia pergi berperang, dia selalu mengalami kemenangan karena Tuhan menyertai dia. Dia seperti senjata yang tidak bisa terkalahkan. Mengapa demikian? Itu karena Tuhan yang menopang dia, karena Tuhan yang menolong dia. Apa yang membuat dia sampai benar-benar mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh? Salah satu saya mempelajari dalam Alkitab, itu, saudara, pengalamannya dengan Tuhan. Bagaimana pada waktu dia seorang remaja yang menjaga kambing domba di padang, itu bisa mengalahkan singa dan beruang. Oleh karena apa? Oleh karena kuasa kepercayaannya kepada Tuhan. Pada waktu dia bisa mengalahkan itu, saudara, oleh karena dia berharap kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, itu mendatangkan pengalaman yang begitu hebat dalam hidupnya. Dia pegang pengalaman itu. Jadi kemanapun dia pergi, dia berada, dia pegang bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan ada dalam hidupnya. Tuhan menopang dia. Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Jadi pengalaman bersama dengan Tuhan itu menjadi bagian hidupnya. Kita juga yang hari-hari ini ada hari ini, saudara. Kita juga punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman bersama dengan Tuhan itu jangan hilang. Taruh dalam hidupmu. Engkau pegang itu, Tuhan ada bersama dengan saya. Tuhan menopang saya, Tuhan membela saya, Tuhan hadir dalam hidup saya. Itu engkau pegang dalam hidupmu. Jangan pernah engkau tinggalkan Tuhan. Seluruh raja-raja yang tinggalkan Tuhan, yang jauh dari Tuhan, hidupnya menderita, sengsara, mengalami penindasan, mengalami murka yang begitu mengerikan. Tapi seluruh raja-raja yang berserah kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, mereka diberkati Tuhan, mereka dilindungi Tuhan, mereka dipelihara oleh Tuhan, dan menikmati sesuatu yang hebat yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Ini bukan sebuah karangan semata-mata, tapi ini sebuah sejarah hidup yang tidak terbantahkan. Saudara yang kasih oleh Tuhan. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini. Kalau engkau mau sungguh-sungguh melihat pertolongan Tuhan dalam hidupmu, ikut Tuhan jangan sedang-sedang, saudara. Ikut Tuhan jangan sedang-sedang. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Jadi seperti raja yang baik dari bangsa Israel, yang tidak bisa tergoyahkan, yang tidak bisa, sudah yang kasih oleh Tuhan tergeser, yang selalu mengalami kemenangan meskipun banyak tantangan yang mereka hadapi. Tuhan menopang, Tuhan membela, Tuhan menyertai kehidupan mereka. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita akan berdoa. Saya tidak tahu bagaimana perjalanan hidupmu, saudara. Persoalan tantangan yang kau hadapi dalam hidup ini. Kita datang dengan tantangan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi tidak ada raja-raja Israel yang berseru dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang memohon kemurahan Tuhan kemudian dibiarkan oleh Tuhan. Bahkan raja yang sudah jahat seperti Manasye, saudara, itu mengalami hal yang buruk dalam hidupnya. Tapi pada waktu dia menyadari akan kelemahannya, dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan dan mengembalikan dia kembali ke Yerusalem menjadi raja. Kalau engkau ingin melihat perbuatan tangan Tuhan, perbuatan tangan Tuhan yang ajaib di dalam perjalanan hidupmu ke depan, saya mau katakan engkau tidak akan menyesali keputusanmu untuk sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Engkau tidak akan menyesali keputusanmu untuk melekatkan diri kepada Tuhan. Engkau tidak akan menyesali perbuatanmu untuk benar-benar melakukan firman Tuhan. Ada banyak contoh-contoh raja-raja yang baik di dalam Alkitab. Mereka semua dipakai dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Tapi semua raja-raja yang melakukan hal yang jahat di mata Tuhan mengalami kebinasaan, mengalami kehancuran, mengalami penderitaan yang begitu hebat. Mari engkau tutup mata jasmanimu di hadapan Tuhan hari ini. Engkau selidiki hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, firman Tuhan telah datang bagi saya dan saudara pagi hari ini. Tuhan begitu rindu melihat hati-hati yang terbuka. Dia di sorga saat ini mendengar setiap seruan hatimu. Dia di sorga saat ini melihat setiap hati-hati yang begitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, mata Tuhan itu melihat orang-orang yang bersungguh hati terhadap Dia. Apa yang Tuhan cari? Tuhan tidak cari kekayaan emas perak dalam dunia ini. Tapi yang Dia cari adalah orang-orang yang bersungguh hati untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka. Itu adalah rencana Tuhan, keinginan Tuhan untuk semua kita yang ada, saudara. Sungguh-sungguh kasih Tuhan, sungguh-sungguh cintai Tuhan, sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan, sungguh-sungguh undang Dia dalam hidupmu. Itu adalah keinginan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Tidak ada yang lebih yang Tuhan mau dalam hidupmu selain ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, kasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak tuntut engkau harus bawa seluruh hartamu kepadanya, tidak. Tapi Dia minta bagaimana hatimu engkau persembahkan. Persembahan yang kudus berkenan kepada Allah, itulah hidupmu, saudara. Hidupmu di hadapan Tuhan. Terlalu banyak Tuhan telah beri dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita nyanyikan terus pujian ini bersama-sama. Selidiki aku, lihat hatiku. Haleluya, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu. Haleluya, dan menilai hidupku tak ada yang tersembunyi. Telah kulihat, oh telah terima kasih Tuhan yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya. Kebaikanmu, haleluya.
Tuhan. Sampai akhirnya aku lihat. Sekali lagi, telah aku lihat. Amin, haleluya, kebaikanmu. Amin. Oh, berjuang sampai akhirnya kau dapati hatiku. Kau dapati lagi, kau dapati hati tetap setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah datang bagi kami pada siang hari ini. Biarlah kami terus berjuang, kami terus berjuang, kami terus berjuang, kami terus berjuang sampai pada akhir kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tanamkan firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Biar kami menjadi raja-raja Israel, seperti raja-raja Israel yang hidup baik di hadapan Tuhan, yang bersungguh hati, yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang berjuang dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Oh, mampukan kami Tuhan, sadarkan kami, sadarkan hidup kami, untuk kami tidak mengabaikan kesempatan yang masih Tuhan beri bagi kami, waktu yang masih Tuhan beri bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Allah Rohul Kudus. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau jauhkan kami punya karakter seperti raja-raja Israel yang jahat di mata Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, yang tidak suka dinasihati, yang tidak suka mendengar firman Tuhan, yang tidak suka ditegur. Jauhkan dari hati kami Tuhan, supaya kami menjadi pribadi yang sungguh-sungguh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin, akan membimbing kami, menuntun kami pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan buat firman Allah pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman-Nya, firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Biarlah firman Tuhan itu tetap tertanam dalam hati kita, bisa kita menjalani kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Kita
serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai sekali lagi. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Oh, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus. Tiap langkah merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di lagi katakan. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai sekali lagi. Jalan serta Yesus setiap langkah, ku akan merasa cintanya Allah. Mengapa bersusah, Tuhan pelihara. Jalan serta Yesus sampai di surga. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bersama-sama mari kita masuk di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada siang yang indah ini Tuhan. Kami sudah datang mempersembahkan pujian dan pengagungan kami lewat ibadah kami siang hari ini Tuhan. Umat-umat-Mu Tuhan sudah memberikan korban persembahan syukur lewat apa yang kami miliki Tuhan. Biarlah penyertaan perlindungan Tuhan akan memberkati semua umat-umat-Mu yang sudah berkorban pada siang hari ini Tuhan. Lewat apa yang kami kerjakan sepanjang minggu yang akan kami hadapi Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan akan menyertai kami, memberkati kami dimanapun kami berada.
Secara khususnya Tuhan, berkat kekuatan kesehatan tubuh yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, menjadi doa dan syukur kami siang hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya berkati Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya, oh, satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang ku percaya. Oh, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, oh Tuhan pemulih. Engkau Tuhan, oh Engkau Tuhan memberkati, Tuhan, oh Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah perisai bagi kami, Engkau Allah yang layak dipuji, dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih buat kesempatan hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, memasyurkan Engkau Raja di atas segala raja. Kiranya puji-pujian, pengagungan kami naikkan di hadapan Tuhan, menyenangkan Engkau, memuliakan Engkau, menyukakan hati-Mu Tuhan, dan jadikan kami menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan, yang menyukakan Engkau dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan kami percaya berkat-berkat Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Bahkan dalam ibadah raya kami yang kedua sementara ibadah anak, kiranya berkat-berkat Tuhan akan selalu terus menjadi bagian kehidupan kami. Nama-Mu dimuliakan, ditinggikan di dalamnya. Sepanjang minggu ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kembali umat-Mu akan beraktivitas, mereka bekerja, mereka akan kembali berusaha dalam bidang yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Kami memohon perlindungan, anugerah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah di sepanjang minggu ini Tuhan, mereka menikmati pemeliharaan Tuhan, mereka menikmati anugerah Allah. Ada perlindungan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Kami berkata biar di dalam nama Yesus Tuhan, umat-Mu aman dalam kasih karunia-Mu, umat-Mu aman dalam kemurahan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Jerih lelah mereka tidak sia-sia, tapi diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sana keluarga kami dimanapun mereka berada, ada anak-anak kami yang sedang kuliah dan sekolah. Tuhan berkati mereka Tuhan, hikmat Tuhan ada bagi mereka. Kepandaian menjadi bagian hidup mereka, kerajinan belajar menjadi bagian hidup mereka. Biar mereka terus sukses dalam hidup mereka. Engkau punya nama dimuliakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, yang sudah bekerja, Engkau terus berkati pekerjaan mereka. Amat terlebih roh yang takut akan Tuhan, roh yang mengasihi Tuhan, ada dalam setiap hidup mereka. Itu akan membawa mereka menikmati kemurahan Tuhan bagi dalam perjalanan mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, semua yang telah berkorban hari ini, semua yang telah melayani Tuhan hari ini, semua kami diberkati Tuhan. Apa yang kami persembahkan untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan balas sesuai dengan kerelaan kami, sesuai dengan kasih kami, sesuai dengan ukuran yang kami pakai untuk mengukur. Karena kami tahu itulah janji-Mu bagi kami. Untuk itu mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan hadirat Tuhan. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi, yang dicintai dan diberkati oleh Tuhan, terimalah anugerah, kebaikan, kemurahan dari Bapa di sorga, cinta kasih,
anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, penyertaan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Engkau hidup selalu dalam kasih karunia Tuhan. Engkau juga menikmati berkat-berkat seperti yang dinikmati oleh Bapak Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah dalam hidupmu, di dalam keluargamu selalu ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada kedamaian. Shalom Tuhan menjadi bagian hidupmu. Mulai dari siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati Tuhan dengan iman bersama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Oh, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga, Kau membuatku berharga di matamu.